Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bertemu dalam perkuliahan web design. Nah, kita sekarang baru di pertemuan yang pertama. Nanti ini adalah pengantar mata kuliah web design. Nah, sebelumnya nanti untuk mata kuliah web design akan diampu oleh saya bersama Pak Agus. Sebelum UTS diampu oleh saya, kemudian setelah UTS sampai UAS akan dilanjutkan oleh Pak Agus. Nah, kemudian untuk deskripsi mata kuliah web design, nanti teman-teman akan mempelajari mengenai pengenalan aplikasi dan perangkat lunak komputer untuk perancangan desain web atau web design. Nah, pada web design ini akan membahas mulai dari proses pre-design web, kemudian tema navigasi, sitemap design, kemudian proses desain web, dan post design. Nah, kemudian perangkat lunak yang digunakan untuk mendesain sebuah website itu kita akan menggunakan Figma. Tadi teman-teman sudah coba registrasi ke Figma ya. Nah, ada yang terkendala untuk registrasi di Figma? Sudah, Pak. Nggak ada ya. Nah, kemudian nanti akan dilanjutkan setelah teman-teman membuat desain menggunakan Figma, akan dilanjutkan kita membuat codingannya dengan menggunakan HTML, CSS. Seperti itu. Nah, ini untuk materi perkuliahan selama 1 semester nanti, kurang lebih teman-teman akan mendapatkan yang pertama introduction. Jadi hari ini kita baru introduction mengenai mata kuliah web design. Apa itu web design, kemudian komponen apa saja yang akan ada di website. Nah, kemudian ada elemen website, ada coloring, ada tipografi, ada grid, ada layout. Nah, ini kurang lebih hampir mirip mata kuliahnya dengan mata kuliah multimedia konsep, seperti itu. Kemudian ada UI UX to design website. Jadi kita nanti langsung mencoba menggunakan Figma mendesain sebuah web. Kemudian desain software, kemudian Figma to desain website, Figma to prototyping. Jadi dengan menggunakan Figma kita bisa membuat sebuah prototype. Kemudian kita juga nanti akan mempelajari HTML, CSS dari desain yang kita buat, kita ubah menjadi tampilan web dengan bahasa HTML dan CSS. Ditambah JavaScript, kemudian ada framework CSS pakai Bootstrap. Kemudian kalau nanti waktunya masih cukup, teman-teman akan coba di website yang dibuat akan kita publish di hosting. Seperti itu. Nah, kemudian untuk komponen penilaiannya, nanti ada 4 komponen, ada presensi, kemudian ada tugas dan kuis, UTS, UAS. Nah, masing-masing itu ada 10% untuk presensi, tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%. Jadi nanti nilainya karena ini diampu 2 dosen akan dibagi 2, sebelum UTS dan setelah UAS. Sebelum UTS dengan saya, setelah UAS dengan Pak Agus. Karena komponen UTS dan UAS-nya ini sama ya, nanti pembagiannya kurang lebih sama. Nah, nanti sistem tugasnya adalah berupa project. Nah, project-nya itu setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan teman-teman nanti akan saya berikan tugas mulai dari desain Figma, flashing. Nah, kemudian nanti mungkin di tempatnya Pak Agus juga akan berupa project juga. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum, Pak. Belum ya?
Oke, nanti ini hal yang boleh dan hal yang tidak boleh dilakukan di kelas. Mungkin sama kayak pertemuan kita sebelumnya ya. Mungkin apa saja yang boleh dan yang tidak, kita fleksibel saja. Kita mengikuti seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, jadi teman-teman mungkin ini udah semester 2 ya berarti ya. Tentu sudah mengenal yang namanya website. Nah, jadi website itu adalah tempat penyimpan data dan informasi berdasarkan topik tertentu. Jadi kalau diibaratkan ini website adalah seperti buku. Ya, jadi berisi topik tertentu, kemudian dan bisa berisi teks, image, suara, video, animasi, seperti itu. Nah, untuk website ini dikembangkan dengan bahasa HTML. Jadi teman-teman nanti mungkin kalau setelah UTS akan mendapatkan materi HTML, nah itu adalah bahasa pemrograman untuk mengembangkan sebuah website. Nah, selanjutnya kita materi perkuliahannya adalah web design. Jadi kita fokusnya bukan bagaimana teknik membuat websitenya, tetapi adalah bagaimana, bukan hanya itu, tapi bagaimana membuat website dengan tampilan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, kalau diistilahin web design adalah bisa digambarkan secara visual. Jadi website itu secara visualnya seperti apa? Bagaimana coloring-nya, bagaimana font-nya, bagaimana gambarnya. Nah, ini tampilan dari web itu biasanya berupa hypertext HTML. Hypertext Markup Language singkatannya. Nah, website ini kita bisa mengakses menggunakan browser. Jadi yang namanya web itu artinya adalah sebuah aplikasi yang bisa kita akses menggunakan browser. Nah, ada beberapa macam browser. Ada Safari, ada Firefox, ada Chrome, ada Microsoft Edge, kemudian ada Opera, dan masih banyak lagi. Nah, ini adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat website. Jadi kita perlu mengenali juga browser-browser dalam melakukan web design. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari web design adalah untuk membuat tampilan web yang meliputi sekumpulan konten online termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada web server. Nah, artinya kita dituntut untuk membuat tampilan yang usefulness, kemudian fungsionality-nya juga jalan, sama user friendly, seperti itu. Nah, kemudian sebuah website itu bisa berisi teks, gambar, suara, video, dan konten lainnya. Dan dapat bersifat interaktif maupun statis. Nah, untuk jenis website itu ada dua. Yang pertama ada website statik, artinya dia tidak bisa diupdate secara kontennya secara cepat. Ya, sebenarnya bisa diupdate, akan tetapi ketika kita mengupdate, kita harus mengubah codingannya. Beda dengan website dinamis. Nah, website dinamis ini artinya ketika kita bisa mengubah konten dengan cara mengubah isi database-nya, seperti itu. Jadi ada dua. Kemudian, ini adalah jenis-jenis
website. Jadi ada 7 jenis website secara umum ya ini ya. Nah, yang pertama ada blog atau website pribadi. Ini yang mungkin teman-teman sering dengar blogger. Nah, blogger itu lebih fokus ke arah website sesuai dengan tema yang kita inginkan. Kemudian ada e-commerce atau toko online, kemudian company profile, search engine, kemudian media sharing ke sosial media, ada komunitas online, ada website berita. Nah, sebelum kita masuk ke arah pembuatan desain web, kita harus paham website apa yang akan kita buat. Nah, ini saya bagi menjadi 7 secara umum jenis-jenis website. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi, ada website dengan jenis blog atau website pribadi. Nah, informasi dari sebuah blog biasanya berupa artikel, dilengkapi dengan gambar website, kemudian bisa dikelola oleh pribadi ataupun beberapa orang dengan tema tertentu. Seumpama memang website pribadi, daily life. Nah, dia memang menceritakan konten-konten dari apa yang ingin dia sampaikan. Ada lagi website mungkin seorang dosen dia punya blog, nah dia ngisi materi-materi perkuliahannya dia. Nah, itu dia simpan di website pribadi atau disebut dengan blog. Nah, selanjutnya adalah e-commerce atau toko online. Nah, di sini kita tentu sudah sangat familiar dengan e-commerce atau toko online kayak Tokopedia, kemudian Bukalapak, ada lagi Shopee. Nah, itu adalah beberapa jenis dari toko online seperti itu. Jadi teman-teman nanti mungkin sebelum buat website akan muncul pertanyaan, jenis website apa yang akan dibuat? Apakah tadi web pribadi atau blog atau e-commerce? Nah, kalau e-commerce ini lebih ke seperti toko fisik. Akan tetapi kalau toko fisik itu di dunia nyata, nah e-commerce ini kita online kan, adalah sebuah situs untuk jual beli. Nah, ada lagi jenis company profile. Nah, kalau company profile ini merupakan website yang berisi profil dari sebuah perusahaan. Bukan hanya perusahaan ya, maksudnya perusahaan company yang kapasitas besar, akan tetapi bisa juga company profile itu adalah sebuah organisasi, sebuah sekolahan yang berisikan mengenai profilnya dari institusi tersebut. Bisa sekolahan, bisa perusahaan, bisa organisasi, komunitas, ataupun lainnya. Mungkin berisi galeri, berisi informasi, informasinya bisa berupa mungkin apa namanya, kalau di perusahaan itu adalah karir, jenjang karir, opportunity, ataupun siapa saja yang struktur organisasi yang berada di sana, seperti itu. Nah, ini company profile, kemudian ada juga jenis website yaitu search engine. Nah, kalau website search engine ini ada beberapa macam, ada Google, tapi yang tentu yang paling familiar adalah Google ya. Walaupun sebelum Google tenar seperti sekarang ada namanya Bing, ada Yahoo, ada Ask, ada Baidu. Nah, ini adalah macam-macam search engine. Nah, kemudian ada sosial media atau media sharing. Nah, kita
Ini sudah familiar, ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, YouTube itu juga termasuk media sharing ya, karena kita bisa share sesuatu di sana dan bisa dinikmati oleh publik, seperti itu. Kemudian ada komunitas online. Nah, untuk komunitas online ini bisa berupa forum, jadi forum diskusi ya. Kalau dulu zaman saya itu ada Kaskus. Nah, Kaskus itu adalah sebuah forum, jadi kita berisikan thread. Nah, di dalam thread itu kita bisa diskusi dengan satu tema, apa yang akan kita bahas. Nah, ada lagi website berita. Nah, website berita ini kayak TV One, kemudian TV One dia udah punya ini ya, berita online-nya. Kayak MNC, kemudian detik.com, ada lagi kompas.com. Nah, itu adalah website-website berita, news. Bisa berisi politik, hukum, ekonomi, olahraga, bisnis, hiburan, dan masih banyak lagi. Nah, jadi ada berapa tadi jenis website? Ada berita, kemudian ada komunitas online, ada media sharing, ada search engine, ada company profile, e-commerce, blog, ada 7 ya. Ini secara umum. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa menambahkan jenis apa yang belum saya sampaikan. Nah, untuk tugasnya minggu depan aja. Untuk minggu depan, teman-teman silahkan cari masing-masing 3 dari setiap jenis web ini. Jadi contohnya kayak blog. Nah, teman-teman cari nih 3 referensi. Kira-kira blog apa yang bagus. Nah, besok akan kita review. Kemudian e-commerce. E-commerce selain ini ya, selain Tokopedia, selain Shopee, 3 juga. Selain Bukalapak. Dah, selain 3 itu. Nanti dicari referensinya, kira-kira e-commerce apa yang kira-kira bisa jadi referensi teman-teman. Yang menurut teman-teman tampilannya bagus, yang eye-catching lah pokoknya. Selanjutnya, company profile. Itu juga 3. Search engine 3, selain yang sudah disebutkan. Kalau bisa menemukan 3 itu, nah nanti coba googling. Apa search engine kira-kira yang selain Google. Kemudian media sosial juga selain yang umum, cari yang memang benar-benar jarang diketahui oleh kita. Kemudian komunitas online, website berita juga selain detik.com, kompas.com, TV One, seperti itu. Itu ya tugasnya, berarti semuanya 21. Itu nanti ditulis dikumpulkan saja. Nanti saya buat tugas, nah dikumpulkan di sana. Nanti minggu depan kita bahas. Seperti itu ya. Nanti nulisnya di file dokumen. Dikirimnya berupa PDF. Seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk tugasnya? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasannya. Nah, sekarang ada jenis website. Nah, jenis website berdasarkan platform. Artinya berdasarkan bagaimana cara membuat website tersebut. Secara umum ada 3 cara. Yang pertama ada CMS, kemudian website builder, kemudian ada HTML, CSS. Nah, kita bahas CMS.
CMS itu apa? Content Management System. Jadi adalah perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk membuat dan mengatur konten digital. Nah, itu ada beberapa contoh dari CMS, ada WordPress, Joomla, Drupal, Magento, Blogger, Shopify. Nah, ini adalah contoh dari CMS. Nah, masing-masing CMS itu punya karakternya masing-masing. Kayak WordPress dia memang khusus untuk berita, bukan khusus untuk seperti artikel-artikel seperti itu. Nah, kalau CMS jadi kita tinggal konfigurasi. Beda dengan ini, yang mudah adalah website builder. Nah, adalah sebuah platform yang membantu untuk membuat web. Jadi kita kalau mau buat web, cukup klik-klik aja ya, langsung jadi. Jadi kita buat web dengan web. Nah, untuk website builder nih contohnya ada Wix. Wix kalau teman-teman biasanya lihat di iklan YouTube itu ada Wix, kemudian ada Google Sites, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah HTML, CSS. Jadi artinya kita ngoding sendiri tanpa bantuan CMS ataupun website builder. Nah, ini tentu nanti yang teman-teman dituntut untuk bisa ya, karena jurusan informatika. Jadi kalau jurusan informatika identik dengan kenal bisa dengan bahasa HTML, CSS. Nah, nanti mungkin ada bahasa pemrograman lainnya, ada pakai kode Igniter, ada Laravel, ada Vue.js, ada Angular. Nah, itu nanti bisa dieksplor seperti itu. Nah, kemudian ini masuk ke unsur-unsur website. Jadi website itu ada secara umum ada 3 unsur, ada domain, ada hosting, ada konten. Nah, 3 ini. Jadi teman-teman pegang 3 unsur-unsur dari website. Ada domain, hosting, dan konten. Domain itu apa? Nah, ibaratnya kalau saya ibaratkan sebuah website itu adalah sebuah rumah. Nah, rumah itu ketika membangun rumah kita butuh yang namanya lahan atau tanah. Nah, tanah itu adalah tempat untuk membangun atau menyimpan rumah kita. Jadi mau seberapa luas rumah kita, mau seberapa besar bangunan yang akan kita buat itu tergantung dari luas lahan kita. Nah, itu diibaratkan dengan hosting. Jadi kalau di website itu seberapa besar atau server, seberapa besar kapasitas website kita ya itu yang apa namanya diukur. Nah, selanjutnya website itu sendiri. Nah, website itu sendiri adalah rumah itu sendiri yang akan dibuat. Nah, rumahnya mau warnanya apa, kemudian ornamennya seperti apa, materialnya seperti apa, jendelanya bentuknya kayak apa. Nah, sama kayak website. Websitenya mau warnanya apa, nanti ukurannya, header-nya berapa, ukuran padding-nya berapa, seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah domain. Nah, jadi kalau sebuah rumah, ketika kita ingin menuju ke rumah tersebut, kita butuh yang namanya apa? Alamat. Jadi kalau orang ingin berkunjung ke rumah kita, ingin tahu posisi letak rumah kita adalah kita butuh yang namanya alamat. Nah, alamat itu adalah domain. Nah, domain itu, nah ini ya pembahasan domain ya. Domain itu adalah nama yang dipilih sebagai identitas server atau web atau komputer yang akan agar kita lebih mudah. Nah, seharusnya kita tuh mengakses ini IP address 103.49.221.221. Tapi
kita kan nggak mungkin ngapalin kayak gini. Kita lebih mudah ngapalin detik.com, google.com. Nah, ini adalah representatif dari IP address domain untuk mempermudah kita dalam kita menghafal. Seperti itu. Kemudian jenis domain itu ada beberapa macam, ada .com, .info, .org, .id, .co.id, .gov.id. Nah, ini tergantung penggunaannya masing-masing. .co.id adalah untuk sebuah perusahaan atau lembaga, .go.id untuk government di Indonesia, ACID adalah untuk akademik atau universitas, SCH untuk sekolah, .or.id untuk organisasi. Nah, masing-masing website itu kita nggak bisa sembarangan untuk masing-masing domain kita nggak bisa sembarangan untuk membuat atau membelinya. Karena kalau yang di .go.id kita harus ada beberapa syarat, kayak kalau institusi berarti kita harus ada surat penugasan dari institusi tersebut untuk membeli domain. .go.id kita harus punya surat SIUP mungkin dari usaha, apakah benar ini brand milik kita atau enggak. Nah, tapi kalau yang lebih universal, kita bisa menggunakan .com yang lebih fleksibel. Kita tanpa harus menggunakan syarat-syarat tertentu. Ini adalah domain. Nanti bisa dibaca lebih lanjut jenis-jenis domain. Ini ya. Besok pertemuan selanjutnya akan saya coba kuis ya. Jadi teman-teman perlu diulas lagi materinya, kira-kira tadi yang saya sampaikan apa saja, kemudian ini terutama jenis-jenis domain. Nah, nanti saya mungkin akan masukkan soal ini ke dalam kuis, seperti itu. Ini nanti cukup dibaca saja. Selanjutnya adalah hosting. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, hosting adalah sebuah tempat lahan yang bisa kita simpan untuk menggunakan internet. Nah, ini ada elemen-elemen layout. Nah, elemen-elemen website. Nah, elemen website itu ada, secara umum ada 7. Ada layout, layout itu tata letaknya, ada tipografi, ada grid, itu adalah garis bantu, kemudian ada coloring, ada image, ada navigasi, ada resolution. Nah, seperti itu. Ini untuk elemen dari sebuah website. Kemudian ini mungkin cukup materinya untuk awal pertemuan kali ini. Jadi kita hanya membahas gambaran sebuah website, kemudian jenis-jenis website apa saja, dan di dalam website itu ada elemennya apa aja. Nah, nanti kita selanjutnya mungkin lebih fokus akan membahas di elemen website. Nah, untuk perkuliahan ini sebenarnya lebih banyak prakteknya. Karena ini 4 SKS, jadi waktunya cukup panjang. Jadi materi 1 SKS, 3 SKS-nya adalah praktikum. Seperti itu. Atau mungkin 2 SKS, 2 SKS. Jadi 2 teori, 2 praktikum. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum, Pak. Belum ada? Oke. Terkait perkuliahan, ada yang ditanyakan? Mungkin kalau praktikum enak offline ya? Iya, Pak. Jadi kesepakatan aja, sebelum kita kuliah, mungkin jam 3 atau jam 4 itu sudah ada informasi. Saya diingatkan, ya mungkin apakah kita mau online atau mau offline seperti itu. Jadi Baik, Pak. saya sifatnya fleksibel aja. Nanti kalau mungkin teman-teman karena dari Mas Yas ini kan dari Temanggung ya.
dari Temanggung nanti mungkin ada kendala apa, ya kita bisa lakukan kuliah secara offline seperti mata kuliah sebelumnya aja, seperti itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk perkuliahan pada sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.